Harus hati-hati ya. Rizki itu sudah diatur, kita bergerak dapat rizki. Dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan, jabatan, bahasa manusia. Itu begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Juga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Apa itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang menganggap orang kecil, gak apa-apa. Kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah. Pada akhirnya orang kecil akan wafat. Dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu hidupnya begitu, nggak banyak ditimpakan beban pada diri kita. Untuk apa sih cari banyak beban? Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Pesan pentingnya adalah, ayo, yang masih punya orang tua dan kita merasa banyak salah kepada orang tua kita, minta maaflah kepada orang tua kita. Minta maaflah kepada orang tua kita. Jangan sampai kemarahan kita, kekesalan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita dan itu buruk, kita tanam selama ini sehingga mengundang sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Selama orang tua kita masih ada, bahagiakan dirinya. Jika orang tua menginginkan sesuatu dan kita mampu memberikannya, kejar, usahakan, ikhtiarkan agar kita bisa berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Maka mohon maaf teman-teman sayang, jadi orang mah jangan sibuk sama dosa orang lain. Setuju? Jadi orang mah jangan sibuk sama aib orang lain. Kenapa Ahilman? Karena boleh jadi orang lain yang hari ini Allah tampakkan aibnya lebih mulia dibanding kita yang sedang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda Allah sayang sama dia, Allah buka aibnya. Boleh jadi mohon maaf, kita yang punya aib tapi masih Allah tutupi, bukan berarti Allah sayang sama kita. Allah lagi nguji kita, bagaimana sikapmu ketika melihat orang yang terbuka aibnya. Betul apa betul? Kalau ada orang kena musibah, disakiti orang, jangan dibalas. Siapa orang yang disakiti oleh seseorang, dia tahan, maka Allah akan mewakilkan orang yang jelek untuk menyakiti orang yang menyakitimu. Kamu disakiti sama orang, kamu balas, lunas, jual beli sudah. Lo jual, gue beli, sudah selesai. Allah nggak ikut-ikut. Tapi siapa orang yang didolimi, diomongi, disakiti, dia diem, hati-hati dengan orang yang tersakiti tapi tidak membalasmu. Kenapa? Allah akan wakilkan kepada orang yang jelek, yang dolim, yang mulutnya kotor untuk menyakitimu, untuk mengganggumu. Kalau kita mau sabar, Allah akan tolong. Allahumma shalli ala Muhammad. Akan ada masanya orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, lalu kita nggak mampu membalasnya. Allah sendiri yang akan membalas keburukan yang telah pernah mereka lakukan kepada kita. Dan balasan Allah itu surprise luar biasa, pedihnya bukan main. Maka jangan kotori tangan kita untuk membalas perkataan keji mereka. Pakai tangan untuk zikir kepada Allah, pakai tangan untuk berderma, pakai tangan untuk membantu sesama. Mereka yang zalim kepada kita, itu biar Allah yang mengurusnya. Tidak semua orang adalah kawanmu hanya karena mereka ada di sekelilingmu, lalu tertawa dan ceria bersamamu, menemani masa senangmu. Bukan berarti mereka cocok untukmu. Hanya karena mereka mengatakan mereka mensupportmu, mereka mendukung semua yang terbaik untukmu, lantas bukan berarti mereka tidak akan pernah menusuk kita dan menikam kita dari belakang. Terkadang ada orang yang berpura-pura baik, padahal ada maksud dan tujuan yang hendak dia ambil darimu. Tapi ingat, kepalsuan tidak akan pernah bertahan lama. Kebohongan pasti akan terungkap. Kalau yang baik bertemu dengan yang buruk, pasti pertemuannya tidak akan pernah lama. Maka kenalilah orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena pada akhirnya waktulah yang akan menjawab siapa orang-orang yang benar-benar tulus,
yang ada di sekelilingmu. Seorang kawan sejati bukanlah mereka yang ada di kala waktu senang semata, tapi seorang kawan sejati adalah siapa yang mampu tetap bertahan di saat situasi tersulit yang pernah kita rasa. Kamu sanggup menyembunyikan kesusahanmu, sabar dalam menanggung kesusahan dalam alur takdirnya adalah ilmu kehidupanmu yang paling tinggi. Meskipun untuk itu hatimu sering tersayat derita dan juga air mata, jika bukan karena potensi totalitas kesabaranmu yang mumpuni, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kekuatan sabar itu dalam dirimu. Sejak kecil kamu sudah terbiasa menyembunyikan kesusahan hidupmu, sehingga mentalmu sangat kuat. Kesusahan, penderitaan, dan air mata adalah makanan harianmu. Mereka tak pernah tahu seberapa besar usahamu untuk mempertahankan kekuatan batinmu, mengelola pikiran dan menjaga kondisi mentalmu. Terkadang kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri karena sudah sampai pada titik kesabaranmu saat ini. Dan ajaibnya, semua orang menyangka bahwa kamu baik-baik saja, walaupun pada kenyataannya kamu tidaklah sekuat itu. Jangan pernah takut memberi untuk orang tua. Tidak akan pernah habis harta yang diberikan kepada orang tua kita. Dan tidak akan pernah miskin seorang anak yang memuliakan orang tuanya. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang membahagiakan orang tuanya. Tidak akan pernah miskin seorang anak yang menghadirkan senyuman di wajah orang tuanya, wabil khusus ibunya.